Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris S, NIM 0516162919 dari Prodi Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ketiga, pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini sebenarnya mirip-mirip dengan tugas sebelumnya ya, tetapi jika dilihat pada struktur proyek view-nya, di sini ada komponen yang berisi logika-logika file JS ya, dan ada template ya yang akan dimanfaatkan nanti. Untuk penamaan filenya itu menggunakan gaya kebabcase, dan untuk kehalaman lainnya itu cukup menggunakan index.html ya, di routing begitulah intinya. Oke, ke kriterianya kita lihat terlebih dahulu. Di sini arsitektur dan struktur proyek Vue.js ya, yang nilai itu struktur folder, penamaan file, struktur komponen, menerapkan pemakaian view komponen dan template. Kemudian ada penggunaan seperti data binding, terus filter, formatting teks, menampilkan data, menerapkan v-for, kemudian penggunaan fungsi kondisional seperti v-if, v-else, v-else-if, v-show, penggunaan properti, minimal menggunakan 2 watchers, terus ada juga formulir input dan validasinya, terus ada penggunaan event handler juga untuk mouse dan keyboard. Kemudian ada kreativitas ya, kalau ini style.css ya tentu saja. Oh, ini untuk durasi video penjelasan maksimalnya 15 menit ya. Karena waktunya terbatas ya, mungkin saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci ya, tetapi hanya memperlihatkan cara kerja dari kode yang telah saya buat, karena sangat sebentar 15 menit itu. Di sini ada halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order ya. Oke, langsung saja masuk ke kode yang telah saya buat di sini. Untuk strukturnya di sini sudah saya miripkan ya. Pada aset ada CSS dan IMG ya, di dalam folder CSS ada style.css, kemudian data bahan ajar.json disimpan pada folder data, kemudian dalam folder JS ada komponen service, yang di dalamnya itu komponen ada logika-logika JS untuk template-nya ya. Kemudian ada juga app.js. Nah, di sini saya menggunakan template loader ya. Oke. Di sini kita langsung coba saja jalankan Open with Live Server ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Untuk di bagian stok bahan ajar. Untuk halamannya itu dari indeks ya, menggunakan routing ke tracking delivery order atau stok bahan ajar sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, di sini untuk template stock table itu mengurus bagian stok bahan ajar ini ya. Kemudian untuk status badge ini mengurus status dan untuk menampilkan catatan ya. Statusnya itu seperti ini, ada aman, menipis, aman, dan kalau misalnya kosong atau stoknya 0 itu status kosong maksudnya. Nah, terus ada menampilkan ini juga nih, catatan. Kemudian untuk DO tracking di sini mengurus bagian tracking delivery order ya. Kemudian untuk app modal ini mengurus bagian dalam stok manager. Nah, tambah data. Nah, mengurus bagian ini. Semua logikanya itu ada di sini di dalam komponen. Misalnya app modal, logikanya ada di app modal.js. DO tracking logikanya ada di DO tracking.js. Status badge logikanya ada di status badge.js. Kalau stock table logikanya ada di stock table.js. Oke. Kita lihat dulu dalam soalnya.
Di sini dalam soal halaman stok manajer ya, menampilkan kode mata kuliah, judulnya, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, status, dan untuk catatannya itu ditampilkan dengan men-trigger event mouse hover. Ya, kita lihat dulu di sini. Nah, ini kodenya sudah ada, judulnya juga tiap mata kuliah sudah disiapkan, kemudian ada kategori juga, UPBJJ-nya sudah ada, lokasi rak ada, harganya ada, stoknya ada, safety ada, status ada, dan untuk aksi juga ada ya. Di sini aksi dapat menghapus ataupun mengedit. Kemudian ada fitur untuk filter dan short. Nah, oke. Untuk fitur filter dan short ini saya juga memanfaatkan drop down-nya di sini. Misalkan asalnya semua OPBJJ saja kan. Saya memilih salah satu Jakarta misalnya. Nah, ini muncul kolom semua kategori. Misalkan saya pilih MK wajib ya, seperti itulah intinya. Ini juga judul, harga dan stok bisa di short ya. Ada juga di sini tombol untuk perlu reorder. Ini menampilkan bahan ajar yang statusnya menipis ataupun kosong ya. Ada juga tombol reset untuk mengembalikan ke settingan seperti awal. Ini juga untuk menampilkan catatan sudah sesuai dengan event trigger ya. Terus misalkan saya akan menambah data ya di sini. Kode MK kayak misalnya MSIM 4111. Judul mata kuliah misalnya pengantar MTK deh. Kategori wajib misalnya UPBJJ Surabaya, lokasi rak misalnya R1 A3. Nah, ini saya akan mengecek validasi inputnya terlebih dahulu ya. Saya akan mengosongkan harga ya misalnya. Untuk jumlah stok kita kasih 0 dulu, safety stock misalnya 10 ya. Ini saya tidak ngeklik di bagian simpan ini, tapi saya akan klik enter ya. Nah, di sini tombol enternya juga sudah bisa dipakai ya untuk men-trigger simpan. Di sini karena harganya belum diisi, nah terdeteksi oleh validasi nih. Jadi belum bisa ditambahkan bahan ajarnya. Jadi harga harus diisi terlebih dahulu. Saya isi harganya 50.000 deh. Nah, catatan tes misalnya. Kemudian saya enter. Nah, ini sudah masuk nih di paling bawah. Karena stoknya itu 0, maka statusnya kosong. Ini juga pada catatannya itu tes ya sudah muncul. Terus saya akan mencoba untuk menampilkan yang perlu reorder nih. Ini nanti yang statusnya aman akan tidak terlihat. Nah, oke. Jadi yang ditampilkan itu status menipis dan kosong ya. Tombol reset kita coba klik untuk mengembalikan. Oke, sudah aman. Untuk sort misalnya sort berdasarkan harga. Nah, di sini sudah berhasil juga dari yang terkecil ke terbesar. Berdasarkan judul ini dari B ke P aman. Berdasarkan stok ini stoknya dari yang kosong ke yang aman. Ini kita riset lagi. Sekarang saya akan mencoba untuk melakukan aksi ya pengeditan. Yang asalnya kosong ini saya edit stoknya menjadi 5 ya misalnya. Dan kita enter. Nah, di sini sudah tidak kosong lagi ya. Karena stoknya sudah menjadi 5 buah. Dan saya akan coba hapus. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan validasi ya. Sebelum langsung terhapus, nah ini ada
pertanyaan hapus data, oke atau cancel ya. Saya akan oke saja. Data yang telah dihapus sudah menghilang. Untuk bagian halaman stok bahan ajar ini telah sesuai ya dengan yang diperintahkan. Selanjutnya di tracking delivery order ya. Di sini kita masuk dulu. Aduh, sebentar. Nah, ini halamannya. Berpindah menggunakan routing ya. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Kemudian pengguna dapat melakukan submit dengan keyboard enter dan clear atau reset dengan ESC. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data yang field yang diisi. Kalau nomor DO tergenerate otomatis, NIM diisi pengguna, nama diisi pengguna, ekspedisi bisa memilih. Kemudian paket bahan ajar, ya intinya ini berpedoman pada data bahan ajar ya yang di sini mengambil datanya. Kemudian tanggal kirim menggunakan fungsi date. Oke. Total harga diambil dari array object. Oke. Menambahkan currency RP. Oke. Terus validasi input sederhana memasukkan data delivery order baru. Ada juga fitur menambah status progres pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Oke. Di sini kita langsung saja praktekkan ya. Kita coba yang telah disiapkan di dalam data bahan ajar, memasukkan NIM terlebih dahulu ya, 123456789. Tapi saya akan memasukkan dengan salah terlebih dahulu, misalnya 12345 saja ya. Dan saya klik enter. Nah, data tidak ditemukan. Berarti validasinya sudah berjalan ya dengan baik. Terus kita masukkan NIM dengan benar. 4567889. Kita enter. Nah, ketika saya enter, langsung menampilkan detail informasi tracking delivery ordernya. Di sini juga bisa menambah progres ya. Misalkan pada riwayat perjalanan ini 2025 bulan 8 tanggal 25 jam 10:12 lebih 20 detik. Penerimaan di Tangsel. Saya akan tambahkan pada jam sekarang itu jam 1:11 ya. Diterima di DC Cakung ya misalnya. Nah, kita coba tambah progres. Nah, di sini sudah sesuai dengan waktu saya ketika menginput. Ini juga bisa ditandai terkirim yang asalnya itu dalam perjalanan kan. Ketika diklik tandai kekirim, nah ini akan menambahkan paket diterima oleh penerima dan statusnya itu berubah menjadi terkirim. Untuk totalnya juga di sini sudah menggunakan currency rupiah, ringkasan paket juga sama menggunakan currency rupiah. Oh iya, kita coba ini melakukan pencarian berdasarkan nomor DO ya. DO 2025 0001. Enter. Nah, ini juga sudah berhasil ya menggunakan nomor DO. Berarti untuk fitur pencariannya ini telah sesuai. Misalkan saya sudah mengetik ngasal juga, terus saya klik ESC. Nah, ini menjadi terreset kembali setelah sama seperti yang ditugaskan. Saya akan mencoba untuk menambah delivery order yang baru di sini.
Nama mahasiswa ya nama saya sendiri, saya akan masukkan Muhammad Aris S. Kemudian untuk NIM 05 16 16 219. Jangan dulu diisi deh. Kita coba untuk validasinya dulu. Ini saya pilih Express, ini saya pilih paket tipe dasar. Nah, untuk data waktunya ini telah disesuaikan dengan local time pemesanannya. Ketika saya klik simpan delivery order, tetapi ada kolom yang belum terisi, nah ini gagal. Saya harus mengisi NIM terlebih dahulu. Saya akan isi sekarang. Nah, terus saya akan simpan kembali. Iya, di dalam ringkasan paketnya juga ini mengambil data pada data bahan ajar ya. Nah, ada datanya di sini. Nah, data paket. Ada yang ECMA 4116, ECMA 4115. Ada yang BIOL 4201, ada yang FISIP 4001 bukunya itu. Tergantung paket yang dipilih. Kita coba simpan delivery order ya. Nah, delivery order berhasil ditambahkan. Setelah ditambahkan, status awalnya itu menjadi menunggu pengiriman. Nah, saya akan coba update nih. Dikirim ke agen misalnya. Dan kita coba tambahkan progress. Nah, di sini sudah berubah statusnya menjadi dalam perjalanan. Nah, saya juga akan klik tandai terkirim misalnya. Nah, di sini sudah berubah statusnya menjadi berhasil terkirim. Mungkin hanya segitu saja untuk memperlihatkan cara kerja dari tugas 3 kali ini. Karena keterbatasan waktu ya, jika saya menjelaskan semua ini sepertinya akan memakan 30 menit hingga 1 jam. Jadi mohon maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.